Tapi sayang banget ya ditutup. Oh, di sini ada keterangan. Oh, ini gua Belanda pemirsa. Mungkin tuh ada kaitannya ya sama orang Belanda tuh yang nemuin kawah putih sendiri. Sayang banget nih dilarang masuk. Padahal saya penasaran banget dalamnya. Mungkin nggak apa-apa ya kalau kita ngintip sedikit. Permisi. Oh, pemirsa, di dalam sini nih, bau belerangnya tuh menyengat banget sampai ke tenggorokan. Coba saya lebih deketin lagi. Guanya sendiri sih nggak begitu panjang ya pemirsa, tuh bisa langsung kelihatan ujungnya. Aduh, sorry, mata saya mendadak perih. Aduh, entah kenapa dalam sini tuh belerangnya tuh lebih kerasa ya dibanding yang di kawah tadi tuh. Guanya tuh hanya sampai ujung pemirsa, ujung sana tuh. Tapi dia modelnya memanjang ke bawah tuh, di bawah kayak ada lubang deh. Dan udah dikasih kayak penyangga kayu gitu pemirsa. Nah yang herankan juga nih, tetesan-tetesan air ini nih. Dari mana nih tetesan airnya? Saya penasaran apa mungkin tetesan dari mata air mana gitu atau dari kawah. Tapi ngelihat penampakan luarnya aja tuh, dan ada lubang misterius bisa dibilang kayak ke bawah gitu. Agak ini ya, ngisyaratin angker ya atau gimana. Yang pasti sih di sini tuh bau belerangnya pemirsa di gua ini tuh. Aduh. Vegetasi di sekitarnya tuh juga kering, sama kayak di tepi kawah tadi. Persis banget tuh. Benar-benar bikin penasaran sih lubangnya pemirsa. Saya kurang tahu apa mungkin ini nantinya bisa dijelajahi atau tidak. Tapi sih saya rasa sih nggak mungkin ya, karena belerangnya sendiri tuh di sini tuh menyengat banget. Kayaknya sih bahaya juga lama-lama di sini. Guanya sendiri tuh nggak begitu lebar ya. Pintu masuknya paling hanya semeter sih perkiraan saya pemirsa, dari atas sampai bawah. Dalam menjalani eksplorasi di Kawah Putih, tim konon katanya memang takjub pemirsa dengan keindahan yang menyelimuti area di sekeliling dari Kawah Putih tersebut. Saat menginjakan kaki di lokasi Kawah Putih, tim konon katanya memang harus menapaki panjangnya anak tangga hingga harus turun ke bawah lantaran lokasi kawah tepat di bawah lereng dari Gunung Patuha. Saat memasuki area kawah, memang terlebih dahulu harus melewati sebuah pintu gerbang yang terbuat dari kayu, di mana terdapat tulisan Jawa Kuno. Memang saat berjalan menuju kawah, area tersebut banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Namun, banyak yang mengering. Sesaat sampai di Kawah Putih, mata tim konon katanya pun terpana pemirsa. Dengan keindahan kawah berwarna kehijauan yang dibalut dengan kabut tebal yang mulai menutupi kawasan Kawah Putih itu. Namun, meski terbilang sedang berada di sebuah kawah yang notabene panas, namun hawa yang dirasakan tim konon katanya saat itu justru sejuk dan dingin.
hingga seolah menusuk ke dalam kulit. Seolah penasaran dengan mitos dan misteri Kawah Putih, tim pun melangkahkan kakinya menuju jembatan yang terbuat dari kayu untuk melihat secara langsung Kawah Putih tersebut. Memang pemirsa, ketika berada di area kawah, tak terlihat satupun burung yang berterbangan di atas kawah tersebut. Dan seolah penasaran, tim konon katanya pun mencoba turun ke bawah jembatan, di mana akhirnya bisa merasakan langsung seberapa panasnya Kawah Putih itu. Namun rupanya kawah tersebut cukup unik pemirsa, di mana tim tidak begitu merasakan panas layaknya air di dalam kawah yang berada di pegunungan. Air pada Kawah Putih justru terasa sedikit hangat, namun terasa pekat pemirsa. Ada hal unik di lokasi kawah yang membuat tim pun takjub pemirsa. Di mana ada batang pohon yang batangnya sudah hancur. Namun akarnya masih terlihat hidup meski tumbuh di pinggir dari kawah tersebut. Berbeda dengan tumbuhan yang lain pemirsa, di mana kering seperti habis terbakar. Selain kawah, tim konon katanya juga penasaran dengan adanya sebuah gua yang terlihat dari kejauhan seolah mengeluarkan asap. Dan benar saja pemirsa, ketika tim bergegas menuju goa tersebut dan melihat secara langsung, tim konon katanya tiba-tiba saja langsung tersendak, di mana bau belerang yang sangat menyengat muncul dari dalam gua. Entah gua tersebut dibuat untuk apa, namun ketika melihat sejarah dari Kawah Putih tersebut, mungkin saja gua tersebut dibuat oleh sang ilmuwan penemu kawah yang dulunya meneliti kawah ini. Tapi jika dipikir secara logika, tentunya tidak ada seseorang pun yang bisa bertahan lama di dalam gua. Lantaran bau belerang yang sangat menyengat pemirsa, di mana bisa membuat seseorang tidak bisa bernafas. Meski rasa penasaran tim konon katanya yang ingin melihat ke dalam dari gua tersebut, namun akhirnya harus diurung